Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran mengenai akuntansi syariah, pengantar akuntansi, analisis laporan keuangan dan semua hal yang terkait dengan akuntansi. Jadi saksikan terus channel saya dan tonton videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, and jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, transaksi keempat, memperoleh atas jasa fotokopi selama 2 minggu secara tunai sebesar 5.500.000. Oke, analisisnya. Jangan bilang ya kalau nambah naruhnya di kredit gitu. Kok ini berkurang dua-duanya? Ayo. Kalau asumsi kamu kayak tadi, kalau segala analisisnya apa? Kas bertambah di debit. Apa kasnya bertambah? Karena ada penghasilan. Pendapatan. Pendapatan. Iya. Terus yang posisi kredit apa? Pendapatan jasa. Yang posisi kredit apa? Pendapatan jasa. Kenapa pendapatan? Masih punya jadi ini di otaknya itu di otaknya ini harus disingkirkan bahwa segala sesuatu yang dikredit itu asumsinya dia mengurangi itu yang pikiran itu yang harus disingkirkan. Nah, untuk posisi kreditnya apa jadinya? Pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena yang tadi Atune Tahu di kredit. Ya karena pendapatan bertambah di penghasilan. Ya penghasilan atau pendapatan sama Atune. Kenapa? Karena pendapatan bertambah di kredit. Gitu. Iya, jangan-jangan nanti menerima pendapatan. Wah, debit nih. Orang, jadi kalau kamu menerima pendapatan naruhnya di debit, ya pantesan aja nanti bosnya marah. Ngerti nggak bosnya marah kenapa? Karena harusnya kalau nambah naruhnya di kredit, kamu naruhnya di debit. Nanti yang ada posisi di kredit dengan adanya pendapatan di debit berarti mengurangi. Jadi harusnya pendapatannya nambah, jadi berkurang. Itulah sebabnya kenapa orang accounting kalau nggak di penjara ya di rumah sakit. Transaksi ke-6. Transaksi 6. Memasang iklan di harian ibu kota sebesar 250.000 secara tunai. Jurnalnya apa? Jurnalnya biaya iklan di debit. Oke. Kasnya di kredit. Kita pakai ini beban ya. Ya. Kan tadi poinnya ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas atau modal, ada pendapatan dan beban. Jadi beban iklan. Beban iklan di debit. Gitu. Kas di kredit. Oke, sip. Lanjut, balik lagi ke Robi. 7 ya, Bu? Ya, transaksi ke-7. Ya. Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar 15 juta untuk meningkatkan usahanya. Oke. Apa analisisnya? Kas nambah di debit, Bu. Oke, kas nambah di debit, lalu Memperoleh pinjaman di kredit. ya itu namanya apa? Utang usaha berarti maksudnya? Dia minjemnya ke Memperoleh siapa? pinjaman. Minjemnya ke siapa? Enggak. Pinjaman bank. Berarti hutang bank. Utang bank. Ya pinjemnya kan ke bank. Pinjaman bank. Iya. Atau hutang bank, hutang ya. Bahasa akunnya hutang bukan pinjaman ya. Maksudnya nama Iya, akunnya itu adalah hutang.
Oke, lanjut Febri. Oke. Febri, suaranya kurang kenceng, Febri. Neng. Transaksi ke-8. Perusahaan membayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Oke. Berarti beban listrik dan telepon itu bertambah di debit berkurang di kredit. Oke, jadi jurnalnya debitnya adalah beban listrik dan telepon, Listrik dan kreditnya telepon. adalah kas. Kas. Oke. Next. 9. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa fotokopi selama 2 minggu secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Oke. Next. Jurnalnya, kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Good. Next, Robi. Pemilik Alamsyah mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Prive di debit, kas di kredit. Oke. Next. Febri. Transaksi ke-12. Perusahaan membayar angsuran hutang 11. 11 deh, gaji. gaji ya. Transaksi 11. Perusahaan membayar beban gaji karyawan sebesar 4 juta. Berarti beban gaji ada di debit, kas ada di kredit. Apa? Beban gaji masuk di beban gaji bertambah di debit, Oke. kas berkurang di kredit. Oke, sip. Aldi. Perusahaan membayar angsuran hutang atas pembelian peralatan fotokopi sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya, hutang berkurang di debit sebesar Oke. 2 juta, kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Oke. Jadi dua-duanya sama-sama berkurang, ya. Kurang. Jadi hutangnya berkurang tapi posisinya debit, lalu kasnya juga berkurang tapi posisinya kredit. Dua-duanya berkurang tapi tetap balance karena yang satu debit, yang satu ke kredit. Kredit. Ini si Luca Pacioli ngaku-ngaku ya, padahal itu bukan dia yang nyiptain ya. Maksudnya bisa balance gitu, ada debit, ada kredit. Yalah. Perlengkapan yang dipakai sampai dengan akhir periode sebesar 500.000. Oke. Apa jurnalnya? Beban perlengkapan ya, Bu? Masuknya. Ya, jadi ini dia hanya mau ngasih tahu bahwa perlengkapan yang tersisa itu 500.000. Nah, nanti kalau kita bikin buku besar kan ada perlengkapan tuh. Perlengkapan di Ya. awal tuh ada yang terpakai berapa, yang tersisa berapa. Nah, yang tersisa itulah yang akan masuk ke neraca nantinya. Nah, kalau alurnya ini kalian nggak paham, sulit. Makanya ini di review lagi, di lihat lagi ya. Ya. Oke, jadi jurnalnya apa, Robi? Perlengkapan Beban perlengkapan tambah di debit. sama beban perlengkapan di debit, lalu yang kreditnya apa? Kas Kas. berkurang di kredit. Mana ada kas? Perlengkapan. Perlengkapan Oh, kan perlengkapan. nanti dia mengurangi. Kalau posisi perlengkapan nanti posisinya Iya. kredit, berarti dia akan mengurangi posisi yang debit awal perlengkapan yang awal itu. Karena kan kita mau mencatat sisanya yang tersisa. Nah, makanya untuk tahu posisi perlengkapan berarti nanti kita bikin buku besar Perlengkapan berarti ya, Bu? masing-masing account. Dengeran nggak? Nah, untuk kita tahu posisi masing-masing, gitu kan, masing-masing akun yang ini, kita harus buat buku besarnya per account. Kas kan tadi ada yang masuk, ada yang kurang. Berarti kita harus bikin buku besar kas. Nanti saldo akhirnya kas berapa,
itu yang akan masuk ke dalam neraca. Lalu sama, perlengkapan juga berapa debit kreditnya. Nanti di akhir kalian jumlahkan, nah itu yang akan masuk ke dalam neraca. Ya. Oke. Jadi jurnalnya apa? Kreditnya apa tadi? Perlengkapan. Perlengkapan. Perlengkapan.